Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan cermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Awis. Mas Rudi, kita lihat Desember 2021 lalu, neraca perdagangan nasional kembali surplus 1,02 miliar US dollar. Apakah sentimen ini dapat menopang performa IHSG? Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya untuk dari neraca perdagangan, meskipun memang masih surplus ya untuk di Desember kemarin, tapi secara month on month justru ada penurunan. Tapi untuk apakah untuk dari surplus neraca perdagangan ini bisa menopang IHSG, kita harus juga melihat dulu untuk dari beberapa tren negatif yang disebabkan dari global. Yang dimana kalau kita lihat seperti Dow Jones, itu mengalami pelemahan disebabkan untuk dari penurunan harga saham komoditas dan juga rilis dari perbankan untuk di Wall Street sendiri yang masih tidak sesuai dengan ekspektasi market. Itulah yang memang sebenarnya saat ini bisa dikatakan tarik ulur lah untuk dari pergerakan IHSG kita pada saat ini, Mbak Awis. Ya, Mas Rudi, kalau kita lihat dari Amerika Serikat, dolar AS menguat menyusul kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Apakah penguatan dolar AS ini akan kemudian terus berlanjut dari analisa Anda dan apa dampaknya kepada IHSG? Oke, untuk dari penguatan dolar AS ini lebih kepada spekulasi, yang dimana kalau kita lihat saat ini rencana untuk dari The Fed memang untuk adanya kenaikan suku bunga, yang dimana untuk dari para konsensus dan juga kemungkinannya adalah di bulan Maret, yang artinya kurang dari 3 bulan lagi untuk dari kenaikannya tersebut. Yang dimana kalau kita perhatikan itu yang menyebabkan untuk dari pergerakan dolar AS sendiri itu menjadi menguat, Mbak Awis. Jadi lebih kepada spekulasi pada saat ini. Lalu dengan adanya prediksi atau antisipasi dari pelaku pasar terkait The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya, ini bukan yang baru lagi, ini sudah antisipasi yang cukup lama, akan dilakukan penaikan suku bunga acuan ini Maret nanti. Keputusan The Fed yang mungkin akan hawkish tahun ini seperti apa dampaknya bagi IHSG, Mas Rudi? Oke, kemungkinan memang untuk dari dari The Fed sendiri itu akan menaikkan suku bunga di tahun 2022 ini ya. Kemungkinan memang ada kemungkinan di 3 kali sampai dengan 4 kali untuk dari kenaikannya. Yang dimana memang untuk dari IHSG atau para investor untuk di Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan price in untuk dari kemungkinan-kemungkinan tersebut di awal-awal tahun 2021 sampai dengan juga di akhir 2021 kemarin. Yang memang meskipun memang saat ini untuk dari pergerakan IHSG bisa dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimana kalau kita lihat di 2021 diharapkan mencapai 7.000, namun ternyata memang tidak sampai ke situ. Tapi kalau kita lihat saat ini, meskipun memang untuk dari The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga di bulan Maret, tapi kalau kita perhatikan IHSG kita masih mencatatkan net buy sampai dengan saat ini, Mbak Awis. Meskipun memang pergerakan IHSG kita bisa dikatakan kecenderungannya menurun saat ini. Iya betul, dan mulai dari Senin kemarin ini IHSG sudah merah ya, Mas Rudi, selama 3 hari berturut-turut. Bagaimana dengan pergerakannya sepanjang pekan ini? Oke, untuk dari pekan ini lebih kepada kenaikan varian Omicron, yang dimana kalau kita lihat untuk di Indonesia untuk penyebarannya bisa dikatakan mulai tinggi. Bahkan untuk dari rencana pemerintah kemungkinan akan meningkatkan untuk dari level PPKM yang tadinya biasa di PPKM level 1 dan 2, kemungkinan memang ada rencana untuk menaikkan ke level 3. Bahkan untuk dari perkantoran pun untuk dari pemerintah sendiri sudah mulai menganjurkan kembali terhadapnya adanya WFH. Itulah yang memang menjadi salah satu risiko yang saat ini menjadi pemberat IHSG kita. Karena jika Omicron bisa dikatakan kembali meledak seperti varian Delta sebelumnya, itu yang memang menjadi kekhawatiran terhadap outlook yang kembali bergeser. Sehingga memang ini akan mengganggu untuk dari perputaran ekonomi di Indonesia, Mbak Awis. Ya, Mas Rudi, kalau kita bicara Omicron ini bukan hanya ada di Indonesia tetapi di seluruh dunia ini juga masih menjadi concern ya. Tapi kalau kita melihat ke dalam negeri, apakah data ekonomi domestik Indonesia bisa menjadi sentimen yang memperkuat di balik adanya ancaman Omicron?
Oke, kalau kita lihat saat ini Indonesia bisa dikatakan salah satu negara untuk dari data eh, in- eh, eh, makronya bisa dikatakan cukup baik dibandingkan untuk dari region-region lainnya. Seperti kita katakanlah seperti neraca perdagangan itu yang terus mengalami surplus, bahkan sudah melampaui dari rekornya atau bahkan sudah 20 bulan berturut-turut Indonesia surplus. Yang dimana kalau untuk dari neraca perdagangan surplus, untuk kalau kita lihat secara data historis sebenarnya neraca dagang surplus akan diikuti dengan penguatan dari bursa efeknya. Yang dimana kalau kita lihat ISG untuk di tahun-tahun sebelumnya pun seperti itu. Namun selain itu juga kalau kita lihat untuk dari data makro lainnya, selagi untuk dari Indonesia bisa menjaga dari kurs rupiah di level-level 14.200 sampai dengan 14.400, saya rasa untuk dari makronya akan tetap terjaga. Karena saat ini untuk bisa dipastikan Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa dikatakan ekspornya masih cukup bagus dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan untuk dari US dan juga China saat ini bisa dikatakan mulai bergantung dengan Indonesia, Mbak Awis. Mas Rudi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan dimulai hari ini. Analisa Anda seperti apa? Apakah akan menahan suku bunga acuan? Ya, untuk dari RDG hari ini saya rasa akan tetap sama ya, di mana untuk dari BI sendiri akan tetap mempertahankan level suku bunga saat ini, karena memang untuk dari The Fed sendiri sebagai benchmark belum melakukan adanya kenaikan suku bunga, sehingga memang untuk dari Indonesia pun saya rasa belum ada alasan yang cukup kuat untuk menaikkan suku bunga hari ini, Mbak Awis. Jadi kalau dari analisa Anda, IHSG nanti bergerak di rentang level berapa? Oke, untuk dari ISG kita kemungkinan akan bergerak di level 6529 sampai dengan 6738. Jika memang adanya pelemahan lebih lanjut pun, ISG kita memang cukup rawan untuk meninggalkan level-level 6500, bahkan di bawah 6500 yang disebabkan memang tekanan untuk dari global saat ini cukup kuat. Namun di lain itu sebenarnya dengan adanya pelemahan untuk dari IHSG kita saat ini justru dimanfaatkan oleh foreign untuk melakukan foreign buy, di mana kalau kita lihat kemarin pun sebenarnya IHSG kita tercatat net foreign buy kurang lebih di atas 10 miliar, Mbak Awis. Baik, Mas Rudi, kalau kita lihat kemudian performa dari indeks LQ45 di 2022, analisa Anda seperti apa? Oke, untuk dari LQ45 sendiri, selagi untuk dari emiten-emiten tersebut mencatatkan laporan keuangan yang cukup baik, baik dari kuartal 3 2021 sampai dengan nantinya full year 2021, saya rasa untuk dari LQ45 akan tetap menarik. Karena untuk dari LQ45 sendiri saat ini bisa dikatakan weightingnya cukup besar ke emiten-emiten yang bisa dikatakan blue chip. Jadi untuk LQ45 saya rasa ada potensi kinerjanya lebih baik dibandingkan IISG, Mbak Awis. Mas Rudi, kemudian ini diskon PPNBM masih akan dilanjutkan. Apa dampaknya ke saham otomotif dan juga rekomendasi saham otomotif dari Anda? Oke, untuk dari saham-saham otomotif, saya mengacu untuk dari Astra Internasional ya. Untuk dari Astra Internasional sendiri bisa dikatakan cukup baik untuk dari pemanfaatan PPNBM di tahun 2021 kemarin. Sementara untuk di 2022 ini pun sebenarnya juga bisa dimanfaatkan meskipun memang untuk dari periode waktunya tidak sepanjang tahun 2021 kemarin. Tapi kalau kita lihat untuk dari beberapa brand yang mulai diluncurkan seperti varian Veloz dan juga All New Avanza itu juga menjadi salah satu daya tarik dari masyarakat Indonesia. Tentu ini akan juga berpotensi terus meningkatkan pertumbuhan dari laporan keuangan Astra Internasional. Untuk di kuartal 3 2021 sendiri pun Astra Internasional mencatatkan untuk dari laporan keuangan yang bertumbuh lebih dari 20% dari top line-nya. Sehingga memang untuk dari perpanjangan PPNBM pun ini akan dimanfaatkan cukup baik dengan dari Astra sendiri. Dan rekomendasi saya untuk dari sektor auto pun masih bisa dikatakan cukup overweight saat ini. Jadi ada potensi lah untuk dari investor mencermati sektor tersebut, Mbak Awis. Nah, Mas Rudi, saat ini juga pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, dan harga komoditas juga sudah mulai stabil. Bagaimana dengan saham-sahamnya?
Oke, untuk dari saham-saham berbasis komoditas, saya rasa masih bisa untuk memanfaatkan euforia dari kenaikan harga sahamnya, meskipun memang saat ini tidak ada spike up untuk harganya dari dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tapi dengan harga komoditas yang bisa dikatakan masih tinggi, tentu ini bisa dimanfaatkan untuk mencatatkan dari laporan keuangan yang cukup baik nantinya di kuartal pertama 2022. Karena dari average selling price-nya sendiri sudah cukup tinggi, sementara volume pun tentu juga akan tinggi. Karena permintaan bisa dikatakan cukup banyak saat ini, khususnya baik dari domestik dan juga untuk dari luar negeri, Mbak Awis. Sebagai penutup, Mas Rudi, rekomendasi saham lainnya dari Anda? Oke, untuk dari saham lainnya saya rekomendasikan untuk Pegas, bisa dilakukan buy on weakness dengan target price sendiri di level 13.40 sampai dengan 14.40. Lalu juga ada Mitratel yang bisa dilakukan spekulatif buy dengan target price 805 sampai dengan 820, dan juga ada Friend yang bisa dilakukan spekulatif buy dengan target price 102 sampai dengan 115, dan juga untuk dari PTBA bisa dilakukan buy on weakness dengan target price 3.000 sampai dengan 3.120. Baik, terima kasih Mas Rudi atas analisa dan informasinya. Pemirsa, demikian CEO Analis MNC Sekuritas, Muhammad Rudi.